Halo teman-teman, perkenalkan saya Chelsea Siagian dengan NIM 205 dari Prodi Farmasi Klinis kelas 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peran antioksidan dalam patofisiologi dan manajemen diabetes mellitus. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa bahaya diabetes ternyata bukan hanya disebabkan oleh tingginya kadar gula darah? Di balik kondisi tersebut, ada proses yang seringkali tidak kita sadari, yaitu terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Nah, disinilah antioksidan memiliki peran penting dalam membantu melindungi tubuh dari kerusakan tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu nih, apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup, atau insulin tidak dapat bekerja secara efektif. Jika tidak dikendalikan dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi, seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, gangguan saraf, dan gangguan penglihatan. Lalu bagaimana hiperglikemia memicu pembentukan radikal bebas? Nah, ketika kadar gula darah terus tinggi atau hiperglikemia, sel menerima glukosa secara berlebihan. Kondisi ini meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang dikenal sebagai radikal bebas. Dalam jumlah normal, ROS masih bermanfaat bagi tubuh. Namun, jika jumlahnya berlebihan, antioksidan alami tubuh tidak lagi mampu menyeimbangkannya. Akibatnya, terjadi stres oksidatif, yaitu kondisi yang memicu kerusakan sel dan menjadi salah satu penyebab berbagai komplikasi pada diabetes. Lalu, bagaimana radikal bebas merusak sel beta, pankreas, dan memperparah resistensi insulin? Radikal bebas yang berlebihan akan merusak berbagai komponen sel, seperti membran sel, protein, dan DNA. Salah satu yang paling rentan adalah sel beta pankreas, yaitu sel yang menghasilkan insulin. Kerusakan pada sel ini menyebabkan produksi insulin menurun. Selain itu, radikal bebas juga membuat sel-sel tubuh menjadi kurang peka terhadap insulin atau mengalami resistensi insulin, sehingga glukosa tetap berada di dalam darah. Akibatnya, kadar gula darah semakin tinggi, pembentukan radikal bebas terus meningkat, dan resiko komplikasi diabetes seperti kerusakan ginjal, saraf, mata, serta penyakit jantung pun ikut meningkat. Nah, kabar baiknya, tubuh kita memiliki sistem pertahanan alami berupa antioksidan. Antioksidan bekerja dengan menetralisir radikal bebas sehingga tidak lagi merusak sel dan membantu mengurangi stres oksidatif. Selain diproduksi oleh tubuh, antioksidan juga dapat diperoleh dari makanan. Pada penderita diabetes, jumlah radikal bebas seringkali lebih banyak daripada kemampuan antioksidan alami tubuh. Sehingga asupan antioksidan dari luar menjadi penting untuk membantu melindungi sel-sel tubuh. Nah, antioksidan ini dapat diperoleh dari berbagai makanan, seperti jeruk, jambu biji, tomat, wortel, bayam, brokoli, kacang-kacangan, teh hijau, dan kunyit. Kandungan seperti vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan polifenol berperan membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya antioksidan dapat membantu mengurangi stres oksidatif dan mendukung pengendalian gula darah. Namun, antioksidan bukan pengganti obat diabetes, melainkan pelengkap yang harus disertai pola hidup sehat dan pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Sebagai kesimpulan, diabetes tidak hanya menyebabkan kadar gula darah tinggi, tetapi juga meningkatkan pembentukan radikal bebas yang memicu stres oksidatif dan berbagai komplikasi. Antioksidan berperan membantu menetralisir radikal bebas sehingga dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi makanan kaya antioksidan, serta mengontrol kadar gula darah merupakan langkah penting dalam pengelolaan diabetes. Ingat, antioksidan bukan pengganti obat diabetes, tetapi dapat membantu mendukung terapi dan mengurangi resiko komplikasi jika disertai pola hidup sehat. Terima kasih.